Halo semuanya, terima kasih Mimin ucapkan kepada kalian yang sudah setia menemani, sehingga channel ini bisa terus eksis hingga sekarang. Semoga di tahun ini, semua harapan baik yang kita miliki dapat terwujud. Yuk, tuliskan harapan kalian di kolom komentar, agar bisa menjadi pengingat, sekaligus inspirasi bagi Mimin dan teman-teman yang lain. Tak lama kemudian, dalam proses penyusupan dan penjelajahan yang terus-menerus, Zhang Yi menemukan beberapa jejak sisa. Beberapa kapal selam inti bumi yang tercabik-cabik tergeletak melintang di dalam gelombang magma. Tulang punggung kapal dipelintir paksa hingga seperti pilihan tali. Kulit luar paduannya terkelupas bersamaan oleh suhu tinggi dan gaya geser, memperlihatkan lapisan demi lapisan inti leleh di dalamnya. Di sisi kapal terlukis pola api kuno yang kini telah hangus menghitam. Alis Zhang Yi berkerut dan ia segera berpindah ke sana untuk memeriksa. Ini adalah ciptaan teknologi yang berat dan besar, seperti paus raksasa di lautan magma. Setelah melakukan pemeriksaan singkat, Zhang Yi mendapati bahwa tingkat teknologi mereka sangat tinggi. Jelas sekali, klan Zhurong di masa lalu juga pernah sangat maju secara teknologi. Hanya saja entah karena alasan apa, mereka kemudian mengalami kemunduran. Zhang Yi menduga, kemungkinan besar karena pelarian yang terjadi berulang kali, sehingga teknologi mereka mengalami keterputusan akibat sebab yang tidak diketahui. Ia tidak punya waktu untuk berlama-lama di sini. Ia sekadar masuk ke dalam kapal selam inti bumi itu untuk melihat-lihat dan ternyata menemukan beberapa tulang belulang yang telah mengering. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu langsung memasukkannya ke dalam ruang dimensi lain. Kebiasaan hidup hemat sudah mendarah daging. Entah benda ini punya nilai penelitian atau tidak, lebih baik dibawa pulang dulu untuk diteliti oleh Lukeran. Setelah itu, ia melanjutkan penelusuran jejak kolam sumsum api suci. Lebih ke dalam, di dasar lautan magma tertinggal jejak pusaran raksasa yang melingkar-lingkar, seolah-olah ada makhluk kolosal yang pernah, dengan lintasan sangat presisi, menarik keluar jantung seluruh lautan dari tempat ini. Setelah beberapa waktu, ia telah berpindah lebih dari 300 li, menelusuri jalur pusaran itu sepanjang lintasannya. Jejak tersebut muncul dan menghilang, seperti bayangan yang hanya tertinggal pada ambang suhu tertentu. Ketika ia mengejar hingga ke tebing, tempat 7 sungai magma saling berpotongan, ia pun berhenti. Di depan sana, urat bumi telah sepenuhnya terganggu. Dengan jelas terlihat bahwa lapisan tanah seakan-akan dipelintir oleh sesuatu. Peti suci telah menjadikan aliran sungai magma inti bumi sebagai simpul transportasi dan mengganti jalurnya. Inti bumi terlalu luas. Sebuah negara saja tampak kecil, apalagi sebuah peti mati yang hanya menyimpan api warisan. Zhang Yi tahu bahwa dirinya sudah datang terlambat. Melanjutkan pengejaran pun tidak akan membuahkan hasil apapun. Ia mengangkat pandangannya. Jarum detik waktu sedikit digeser. Dalam 5 detik ke depan, hanya ada gelombang merah dan hitam yang bergolak. Tanpa sedikit pun pola gerbang terbuka. Ia menghembuskan napas panas, lalu dengan tegas memilih untuk berbalik, karena melanjutkan pengejaran memang sudah tidak ada artinya lagi. Ia kembali ke kota Yanyu. Lapisan luar zirah Dewa Iblis Pemutus bergetar ringan, menanggalkan magma yang menempel di tubuhnya. Yang Xingxin dan yang lainnya telah menunggunya. Begitu melihatnya kembali, mereka segera mendekat dan menanyakan hasil pengejaran. Zhang Yi berkata kepada mereka, "Ada jejak peti hanyut. Aku menemukan beberapa wahana selam yang ditinggalkan dan bisa melihat jalur pusaran yang terbentuk di magma. Namun mereka sudah mengubah rute, menyusuri sungai magma bawah tanah lebih dalam ke inti bumi. Dengan metode penjelajahanku saat ini, mustahil mengejar mereka." Shuse gendut mengkhawatirkan sambil menusuk-nusuk jarinya. Wah, ini gawat. Kali ini mereka kabur. Ke depan, pasti mereka akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Lalu kita harus bagaimana? Zhang Yi justru memutar bola matanya. Selama 5 tahun ini, kita selalu berhati-hati menghadapi setiap kekuatan. Kita juga berusaha sekuat tenaga memberantas sampai ke akar. Tapi lalu kenapa? Lihat saja. Bukankah musuh baru tetap muncul? Memberantas sampai ke akar itu soal berusaha sekuat mungkin. Kalau tidak bisa, ya tidak perlu terus hidup dalam ketakutan, kata Zhang Yi sambil merentangkan kedua tangannya dan tersenyum.
Lagi pula, mulai hari ini, kita, umat manusia generasi ke-6, barangkali memang akan menjadi musuh seluruh dunia. Begitu kata-kata itu terucap, wajah semua orang langsung menampakkan keterkejutan. Mereka merenungkan ucapan Zhang Yi dengan saksama. Deng Shentong mengangguk pelan, lalu bergumam. Pergantian sebuah era. Sekalipun kita patuh dan hanya ingin menjalani hidup kecil kita sendiri, tetap saja akan selalu ada peradaban kuno yang ingin memusnahkan kita dan merebut tanah air kita. Jadi, hanya takut menimbulkan masalah itu sama sekali tidak berguna. Zhang Yi mengulurkan tangan dan menunjuk Deng Shentong. Lao Deng, kamu menemukan inti masalahnya. Seperti kata pepatah, utang yang terlalu banyak tidak lagi membebani. Jika seluruh dunia menjadi musuh, justru kita tidak perlu secara khusus mencemaskan satu musuh tertentu. Ia mengangkat bahu dengan acuh. Bagaimanapun, sekalipun kita tidak melakukan apapun, mereka pasti ingin memusnahkan kita. Jalan yang bisa kita pilih hanya satu. Terus menjadi lebih kuat, lalu memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi segala ancaman. Semua orang mengangguk setuju. Jika bukan karena kekuatan militer kota Tianhai yang luar biasa, invasi negeri Zhurong kali ini mungkin akan jauh lebih mengerikan daripada invasi Kekaisaran Wuluan. Hanya 2 orang asing berperingkat ksatria itu saja sudah cukup untuk membantai seluruh para ahli dari 6 wilayah besar di medan perang. Xu Si gendut menggaruk kepala, lalu terkekeh. Baiklah, dengan kata-katamu itu, malam ini aku makan 2 panci lagi. Tidak cemas lagi. Makan boleh, Zhang Yi ikut tersenyum. Tapi suplemen nutrisi tetap harus sesuai takaran. Jangan lagi menuangkan air mineral seperti sup. Saluran komunikasi pun dipenuhi tawa hangat. Ketegangan seolah tersapu pergi oleh uap panas. Zhang Yi melirik waktu. Sejak mereka menyerang negeri Zhurong, hampir 1 hari penuh telah berlalu. Durasi pertempuran memang sangat panjang, tetapi hasilnya benar-benar besar. Paman Yu menyambutnya dengan wajah penuh semangat yang diterangi cahaya api. Zhang Yi, dengarkan kabar baik dulu. 3 gudang energi raksasa di utara kota Yanyu sudah dibuka. Kami menemukan 1 batch kristal energi tingkat tinggi. Sepertinya mereka memadatkannya dari panas bumi. Kepadatannya luar biasa. Aku hitung kasar, hanya batch kristal ini saja tidak kalah dari hasil rampasan kita di Kekaisaran Wuluan. Kalau semuanya kita kumpulkan, pasukan mekanik bisa diperluas minimal 1 kali lipat. Ditambah dukungan logistik, jadi 2 kali lipat juga bukan masalah. Dan bisa mempertahankan perlengkapan tempur siaga jangka panjang. Benar-benar barang bagus yang mematikan. Paman Yu begitu bersemangat sampai wajahnya memerah. Senang seperti anak kecil. Sebagai seorang veteran, bagian yang paling ia sukai memang selalu tahap perhitungan rampasan perang. Zhang Yi mengangguk, sorot matanya ikut berbinar. Kerja bagus. Data koefisien stabilitas dan total energi kristal-kristal itu dihitung dengan rapi, lalu serahkan ke keran. Jangan langsung dipakai semua. Isi ulang dan ganti dulu inti energi pasukan mekanik. Lalu isi ulang cadangan energi meriam utama 3 kapal. Sisanya disimpan bertahap ke gudang sesuai kualitas. Selain itu, semua anggota pasukan bayangan yang ikut bertempur berhak menerima 1 bagian batu energi. Prioritaskan yang terluka, prioritas insinyur, prioritas tim mobilitas. Oh ya, tingkatkan lagi perlindungan tim pengumpul. Aku tidak mau karena mengejar cepat, orang-orang malah ditinggal dipanggang di tumpukan api. Siap, aku langsung urus. Paman Yu menyeringai lebar dan terus mengiyakan. Urusan seperti ini ia kerjakan dengan penuh semangat. Yang Xingxin menyerahkan Niji kepada tim pengawal, lalu berjalan kembali dan menambahkan dengan suara pelan. Titik di mana jejak dorongan peti suci menghilang sudah ditetapkan koordinatnya. Setelah ini, orang-orang Zhurong mungkin akan kembali untuk memeriksa. Saat itu, kita akan mengetahuinya. Baik, Zhang Yi mengangguk. Kita bisa ganti cara berpikir. Tidak mengejar kolam sumsum api suci, melainkan menutup muara sungai di lapisan magma. Buat daftar semua jalur balik yang mungkin di area ini. Tim insinyur memasang jaringan sensor sesuai urutan prioritas. Lukeran, dorong kapal perang keluar.
Setelah meriam utama mendingin, lakukan 1 kali pemindaian wilayah penuh lagi. Aku mau peta pantulan energi bawah tanah hingga kedalaman 5.000 meter. Zhang Yi tidak menghentikan pengejarannya terhadap sisa-sisa klan Zhurong, tetapi urusan ini memang mengandung unsur keberuntungan. Kemudian ia menoleh ke orang-orang lain di sekitarnya. Deng Shentong, tim data kemas seluruh arsip perpustakaan kota. Aku ingin memahami budaya dan sejarah mereka. Selain itu, kumpulkan spesimen biologis. Dari setiap jenis, pilih sebagian untuk dibawa pulang. Jika bisa dibudidayakan, maka budidayakan terlebih dahulu. Jika tidak bisa, rendam dengan formalin dan serahkan kepada Nona Zhou untuk diteliti. Diterima. Semua orang menjawab serempak. Setelah menyelesaikan semua itu, Zhang Yi pun merasa sedikit lelah. Bukan kelelahan pada tingkat fisik, melainkan setelah melalui pertempuran besar, ketika gelombang emosi yang bergelora perlahan mereda, kelelahan mental pun mulai muncul. Ia menoleh, memandang kota yang telah tercabik-cabik serta kawasan jalanan yang perlahan diambil alih dengan nada suara yang tetap tenang. Hari ini kalian semua sudah bekerja dengan sangat baik. Jangan pedulikan peti mati yang berhasil melarikan diri itu. Kita sudah mendapatkan balasan terbaik yang bisa diberikan oleh wilayah inti bumi ini. Zaman kacau telah tiba. Menghadapi ras musuh yang menyimpan niat jahat terhadap kita, hati harus keras dan tangan harus mantap. Ia mengangkat tangannya, lalu melambaikannya perlahan. Tarik jaring, urus pembersihan, lalu lakukan pemulihan. Semua bergiliran mandi untuk menurunkan suhu tubuh. Aktifkan seluruh kapsul medis untuk merawat para korban luka. Gunakan waktu 1 hari untuk membereskan segalanya, lalu kita kembali. Di kejauhan, lampu navigasi 3 kapal perang super berkilau seperti bintang. Legiun mekanik berbaris di mulut-mulut gang kota neraka api. Lampu-lampu panji pasukan Fuying satu persatu padam, menyisakan ruang bernapas bagi lautan magma. Di balik bayangan sisa-sisa tembok tinggi, angin panas berembus, mengangkat bunyi gemerisik kaca-kaca halus, seolah menjadi helaan napas terakhir kota ini. Zhang Yi berbalik, menatap lebih dalam ke arah urat-urat bumi. Di sana, sebuah bayangan purba membawa bara api bangsanya, mengapung menuju panas yang lebih dalam. Ia menyarungkan pedangnya. Nada suaranya biasa saja, namun mampu menenangkan hati orang-orang. Jalan ke depan akan semakin sulit, tetapi kita juga akan semakin kuat. Selama kita bersama, itu sudah cukup. Pergilah, kembali ke posisi masing-masing. Angin magma perlahan mereda. Sungai kota kembali sunyi. Di atas platform tanur tinggi di jantung kota, Zhang Yi menggambar titik koordinat ruang terakhir. Ujung jarinya menyentuh ringan. Peta bintang 3 dimensi terbentang di udara. Lautan magma dan celah jurang ditandai sebagai 1 titik cahaya biru tua. Di sampingnya, ia menambahkan catatan berikut. Tempat perlindungan sementara, kaya energi, lingkungan tidak layak huni. Ia menutup layar cahaya itu. Suaranya tetap tenang. Tempat ini tidak cocok untuk kita tinggali lama. Manusia, logistik, medis, dan ekologi tidak mendukung pemukiman permanen. Namun koordinatnya tetap disimpan. Jika benar-benar terjadi evakuasi besar-besaran, tempat ini bisa menjadi pelabuhan bawah tanah darurat. Lukeran berdiri di tepi gelombang panas. Pandangannya menyapu menara magma yang runtuh, lalu jatuh pada sungai urat bumi di luar kota yang masih memancarkan cahaya merah. Sayang sekali. Ia menghela napas pelan. Mereka menjaga sebuah tambang energi super setingkat gunung berapi aktif, tetapi hanya tahu memukul lonceng dan berdoa kepada api. Andai sejak awal mereka mengubah energi panas aliran magma menjadi kristal energi yang stabil, mana perlu hidup dalam kondisi setengah primitif, setengah tungku seperti ini. Ia menoleh ke arah Zhang Yi, nadanya tanpa sadar menjadi lebih cepat. Kakak, aku menyarankan agar tempat ini dimasukkan ke dalam daftar prioritas pertama pengumpulan energi. Kita tidak perlu menempatkan pasukan di sini, tetapi bisa menempatkan sekelompok makhluk mekanik. Kita kendalikan dari jarak jauh, biarkan mereka mengekstraksi energi panas bumi untuk memproduksi kristal energi. Setiap beberapa waktu, kamu tinggal datang untuk mengambil hasilnya. Dengan begitu, ruang amunisi meriam utama kapal perang tidak akan pernah kosong lagi.
Zhang Yi mengangguk. Setuju. Penilaian kelayakan serahkan kepadamu dan KR. Dalam waktu 1 minggu, berikan aku 1 rancangan tambang tanpa awak. Ia mengangkat 2 jari dengan serius. Namun kita punya 2 syarat. Pertama, jangan merusak stabilitas urat bumi. Kedua, jangan meninggalkan jejak aktivitas kita yang jelas. Usahakan tempat ini tampak seolah tidak pernah didatangi siapapun. Diterima. Mata Lukeran berbinar. Zhang Yi kembali ke benteng Tianhai. Disinilah rumahnya. Kemanapun ia pergi, selama kembali ke rumah yang familiar, ia selalu merasakan ketenangan yang luar biasa. Setelah menyimpan zirah Dewa Iblis Pengakhiran, Zhang Yi mengenakan seragam tempur dan berbaring santai di sofa untuk beristirahat. Yang Xia datang mendekat, seperti biasa dengan lembut, menyuguhkan makanan penenang tubuh dan minuman hangat untuknya. Dengan mata terpejam, ia menikmati momen santai ini. Teknik pijatan. Yang Xia juga cukup baik. Berbeda dengan Zhou KR, tetapi sesekali menikmatinya pun memiliki cita rasa tersendiri. Berkat kemampuan spesialnya, tubuh dan wajah, Yang Xia tidak menunjukkan sedikit pun jejak penuaan, justru semakin memesona. Seringkali, berada dalam pelukan hangat dan lembutnya membuat Zhang Yi melupakan segala kerumitan dunia luar dan menikmati ketenangan sementara. Saat seseorang benar-benar rileks, kandung kemih pun tak mampu menahan tegangannya. Aku ke toilet sebentar. Zhang Yi berjalan ke belakang. Namun begitu tiba di toilet, belum lama ia membuka celananya. Seseorang kembali masuk dari luar. Zhang Yi melirik sekilas dan seketika merasa air seninya seolah kembali tertarik. Perempuan? Setelah diperhatikan lebih saksama, barulah ia lega. Ternyata itu Liang Yang. Liang Yang menunduk melirik sebentar, lalu mengangkat kepala sambil tersenyum menatap Zhang Yi. Bos, kebetulan sekali. Kamu juga ke toilet pria, ya? Zhang Yi penuh garis hitam di wajahnya. Dari nadamu itu, apa maksudmu aku bakal masuk toilet wanita? Liang Yang dengan santai berdiri di samping Zhang Yi, lalu mulai menggunakan bilik sebelah. Perasaan aneh muncul di hati Zhang Yi, seperti ada ulat kecil merayap di punggungnya, terasa janggal. Derasnya, Zhang Yi menenangkan diri, lalu tanpa sadar bertanya, Liang Yang ke? Ia sempat ingin memanggil Nona, tetapi di toilet, dalam situasi seperti ini, memanggil Nona terdengar agak mesum. Kamu biasanya kalau ke toilet, masuk toilet pria atau wanita? Ia benar-benar penasaran. Karena jika ia masuk toilet pria, kemungkinan besar akan membuat banyak pria ketakutan dan kabur. Jika masuk toilet wanita, mungkin akan membuat banyak wanita pingsan. Liang Yang tersenyum tipis. Biasanya aku ke toilet di rumah sendiri, tapi ia menyeringai sambil berkata, kalau sedang di luar menjalankan misi, ya selesaikan di tempat saja. Lagi pula, struktur kita sama, bukan? Zhang Yi mengangguk. Bagaimanapun, Liang Yang juga orang yang punya selera. Hanya saja ia sendiri tidak terlalu jelas antara Liang Yang dan Xu si gemuk, siapa yang lebih sering menunjukkan seleranya dan siapa yang lebih suka memperluas batas. Nanti di rumah, aku akan bangunkan satu toilet khusus untukmu. Zhang Yi berkata demikian. Kalau tidak, ia benar-benar tidak tenang. Membiarkannya ke toilet wanita, Zhang Yi jelas tidak setuju. Itu bisa membuat Zhou KR dan yang lainnya dirugikan. Membiarkannya ke toilet pria, Zhang Yi takut justru dirinya yang dirugikan. Hal semacam ini tetap harus diwaspadai. 1 putaran pembersihan medan perang ditambah masa pemulihan. 1 hari pun berlalu begitu saja. Untungnya, makhluk mekanik hanya perlu pasokan energi dan bisa bekerja tanpa henti selama 24 jam, sehingga efisiensi penyelesaiannya sangat tinggi. Hasil panen kali ini sangat besar. Di dalam ruang dimensi Zhang Yi, ia kembali harus mengosongkan 1 area untuk menampungnya. Material yang diperoleh sebelumnya dari Kekaisaran Wuluan, serta dari bulan, bahkan belum terpakai sepertiga. Kini ditambah pemasukan besar ini, Zhang Yi merasa dirinya telah menjadi seorang Viking di era mutasi besar. Kurang lebih sudah selesai. Kita saatnya pulang. Dalam 1 hari, klan Zhurong pun berakhir sepenuhnya. Para anggota pasukan Fuying mulai berkumpul, dan legiun mekanik disatukan oleh Zhang Yi, lalu seluruhnya dimasukkan ke dalam ruang dimensi lain.
3 kapal bersama benteng Tianhai yang membentuk formasi perlindungan juga ikut dimasukkan ke dalam ruang dimensi lain. Manusia dan benda-benda di dalam ruang milik Zhang Yi dan Mu Yan terdistribusi dengan sangat tepat. Zhang Yi mengerahkan kemampuan perpindahan ruang, lalu mulai bergerak ke arah atas. Mereka menembus tirai batu terakhir. Ketika kembali melihat langit yang sesungguhnya, semua orang menampakkan diri dan, dengan rakus, menghirup udara sejuk di luar secara bersamaan. Namun, saat Zhang Yi melihat pemandangan di hadapannya, ia sedikit mengerutkan alis, merasa ada sesuatu yang berubah dan tidak lagi sama. Angin tidak lagi membawa bau besi cair. Lapisan awan menjulang tinggi secara tidak masuk akal, seolah-olah ditarik ke atas puluhan kali lipat. Lengkungan cakrawala membentang sangat jauh, dan ketika pandangan mengikutinya, timbul ilusi seakan-akan penglihatan ditarik memanjang. Susi gendut menggosok matanya. Aku kok merasa langit ini jadi lebih besar? Zhang Yi tidak menjawab. Di udara, ia melakukan belasan kali lompatan berturut-turut, seolah-olah menandai koordinat di papan catur tak kasat mata. Di setiap titik pendaratan, ia mengukur dengan mata telanjang, sekaligus membiarkan kecerdasan mekanik melakukan analisis dan penilaian. Tak lama kemudian, ia berhenti di depan semua orang. Alisnya berkerut. Jaraknya memanjang. Dengan besaran perpindahan ruang yang sama, jarak garis lurus antara dua penanda di permukaan tanah kini hampir 10 kali lebih panjang dibanding sebelum kita berangkat. Setelah beberapa kali perpindahan lagi, penyimpangannya masih terus membesar. Ini bukan ilusi kita. Tempat ini telah mengalami perubahan aneh. Lukeran sudah melakukan perhitungan cepat di layar taktis. Nadanya bercampur antara antusias dan tegang. Penanda tidak cocok, kesalahan peta meluas di mana-mana. Entah kita yang mengecil, atau dunia ini yang membesar. Yang Xin mengangkat tangan dan mengambil alih sambungan jarak jauh. Suaranya tenang. Sambungkan ke satelit wilayah Jiangnan. Lakukan pengukuran waktu nyata. Permukaan biru putih bak mimpi berputar di layar cahaya. Ia dengan cepat memanggil data jari-jari bintang bumi, keliling khatulistiwa, jarak kedua kutub, serta patokan ketinggian yang telah diketahui. Angka-angka terus diperbarui, dengan satuan diikuti oleh bilah kelipatan yang membuat orang tertegun. Ia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, nadanya jelas mengandung keterkejutan. Memang sangat aneh. Berdasarkan konfirmasi data, volume bintang bumi telah mengalami perubahan besar. Jari-jarinya membesar dan perluasannya tidak merata. Berdasarkan umpan balik dari berbagai satelit, skala keseluruhan membesar puluhan kali lipat. Garis pegunungan dan lautan terbalik keluar, benua lama seperti selembar kertas di bawah relief. Bentuk muka bumi yang sesungguhnya sedang terbentang. Lokasi itu terdiam sejenak. Gila! Susi gendut menggaruk kepala. Ini aku yang makin gemuk atau bintang bumi yang membesar? Kita cuma ke bawah tanah selama 1 hari. Dunia luar sudah benar-benar jungkir balik. Zhang Yi mendarat di depan mereka, menyilangkan tangan di belakang punggung, menatap gunung bersalju yang tampak seperti didorong menjauh. Bukan masalah persepsi, dan bukan pula satelit yang rusak. Nada suaranya lembut, namun setiap kata terasa berat. Ini seharusnya perubahan pada tingkat struktur ruang. Sederhananya, dulu bintang bumi seperti kipas lipat yang terlipat, banyak wilayah disembunyikan di dalam lipatan. Ras-ras kuno yang mengundurkan diri pada zaman purba, menyembunyikan wilayah mereka di antara lapisan lipatan dan celah dimensi, mirip dengan alam rahasia klan naga atau istana langit milik klan Yihen. Ia mengangkat jari dan menggambar garis patah di udara, lalu mendorongnya perlahan. Garis-garis itu, seperti kertas berbekas lipatan, satu persatu terbentang rata. Sekarang, lipatan-lipatan itu sedang diratakan. Mereka tidak lagi bersembunyi di lapisan antar ruang, atau bisa juga dikatakan, tak terhitung lapisan antar ruang dibuka secara bersamaan. Hasilnya adalah skala sejati bintang bumi terbentang. Dunia yang kita lihat tiba-tiba menjadi sangat-sangat besar. Namun inilah wujud asli bintang bumi. Yang Xin mengangguk. Benar, ada satu hal yang bisa dijadikan bukti, yaitu gravitasi tidak berubah. Artinya, massa keseluruhan bintang bumi tidak mengalami perubahan.
Jadi, bukan bintang bumi yang berubah, melainkan ia menampilkan wujud yang seharusnya. Jadi, Zoker berkedip. Bukan bintang bumi yang bertambah besar, melainkan peta yang membuka lipatannya dan menampakkan wajah aslinya. Bisa dipahami seperti itu. Zhang Yi mengangguk, senyumnya tipis. Sejarah sedang membuka kembali halaman-halaman yang ditekan. Dunia yang kita kira kita kenal hanyalah halaman daftar isi. Masalah ini sebenarnya sudah pernah ia pikirkan sebelumnya. Istana Langit, alam rahasia klan naga pegunungan Qinling, dan tanah segel Mamen, semuanya adalah ruang-ruang yang terlipat. Karena itu, ia pernah membayangkan, jika di planet ini masih ada lebih banyak ruang tersembunyi, maka volume sejati bintang bumi akan jauh melampaui wilayah yang terlihat oleh mata. Yang Xinxin membagi tampilan satelit menjadi banyak layar. Di dalam benaknya, sejumlah pengetahuan kuno mulai menunjukkan kegunaannya. Ia dengan cepat memanggil beberapa nama tempat aneh yang tercatat dalam kitab-kitab kuno, lalu mencocokkannya satu persatu dengan bentang alam baru yang tertangkap satelit. Suaranya menjadi sedikit lebih ringan, namun terang. Di kitab Shanhai Jing tertulis, luasnya puluhan ribu lish dan perjalanan setahun dapat mencapai. Dulu kita menganggapnya sekadar bait puitis. Sekarang jika dilihat kembali, orang-orang pada masa itu belum tentu berlebihan. Mereka mampu mengukur langit dan bumi. Sangat mungkin karena mereka adalah para insan luar biasa yang kuat sebelum bintang bumi terlipat. Atau setidaknya mereka sudah lama mampu keluar masuk lapisan-lapisan itu. Lu Keran menopang dagunya, menatap jajaran pegunungan dasar laut yang baru tersingkap. Matanya penuh dengan bayangan peta pertempuran masa depan. Ini berarti sumber daya, jalur pelayaran, ancaman, dan peluang. Semuanya harus digambar ulang. Jarak antar benua, perhitungan balistik, redaman komunikasi yang lama, semuanya tidak berlaku lagi. Legiun kita memerlukan satu set skala dunia yang baru. Tabel tembak meriam utama juga harus dikalibrasi ulang. Zhang Yi menatapnya, nadanya melunak. Benar, kita harus membangun kembali peta yang benar-benar nyata. Namun jangan terburu-buru. Ini hanyalah sedikit efek samping setelah perubahan besar dunia. Kita masih punya hal lain yang lebih dulu perlu diperhatikan. Ia kembali memandang semua orang. Kalian semua harus menyadari. Begitu lapisan-lapisan lipatan dibuka, wilayah ras-ras kuno tidak lagi tersembunyi. Mereka akan keluar, entah untuk menguasai wilayah, membentuk aliansi dan saling menguji, atau langsung berperang. Negeri Huaxu kita, sebagai kekuatan kelas 1 di dunia, dengan wilayah luas dan populasi besar, pasti sudah masuk dalam daftar sasaran mereka. Kedepannya, masalah tidak akan sedikit. Shu si gendut mengusap helmnya, bergumam namun tak lagi panik. Baiklah, petanya membesar, bebannya juga membesar. Tapi sejujurnya, selama kita masih punya makanan, punya rumah hangat untuk ditinggali, apapun perubahan di luar sana tidak terlalu penting. Zhang Yi memutar mata, lalu kembali serius. Kristal panas bumi yang ditinggalkan klan Zhurong cukup untuk melipat gandakan legiun mekanik kita. Yang lebih penting, kita selalu tumbuh dan menjadi lebih kuat. Dunia yang membesar bukanlah hal buruk. Itu hanya mengingatkan kita, cakrawala yang dulu kita anggap cukup, sebenarnya tidak cukup. Mulai sekarang, setiap dari kita adalah penjelajah. Ia mendongak menatap cakrawala jauh, di mana segumpal awan bergerak perlahan seperti sebuah kapal raksasa. Mulai hari ini, bintang bumi bukan lagi papan catur yang matang, melainkan naskah yang dibuka kembali. Kita harus memahami setiap halamannya, lalu baru memutuskan apakah akan menulis ulang ceritanya. Langit dan bumi mengalami perubahan besar, tetapi semua orang dengan cepat beradaptasi. Setelah kiamat, dunia ini seolah berubah setiap saat. Dengan kata lain, semua orang sudah lama mati rasa, sehingga tidak lagi merasa ada yang aneh. Zhang Yi berkata kepada semua orang, kembali ke kota Tianhai, lalu berkomunikasilah dengan 6 wilayah besar negara Huaxu, serta jajaran pemerintah tingkat tinggi berbagai negara mengenai perubahan skala dunia, dan ajukan permohonan pengujian kalibrasi bersama. Setelah kembali, amati lingkungan luar, dan lihat krisis serta peluang,
seperti apa yang sebenarnya dibawa oleh perubahan besar langit dan bumi ini. Aku akan berkomunikasi dengan pihak Xiangjing dan meminta Hotu untuk menanyakan kepada Black Dragon, melihat bagaimana reaksi ras naga. Lagi pula, paha besar yang baru saja dipeluk erat sebelumnya, tidak ada salahnya dimanfaatkan. Diterima! Semua orang menjawab serempak. Mereka kembali masuk ke dalam bayangan Zhang Yi. Ia mengikuti arah yang sudah dikenalnya, membuka gerbang dimensi, dan sekali perpindahan ruang berarti menempuh jarak 5 kilometer. Di darat, angin bertiup dari hamparan es. Perbatasan lama telah mundur jauh ke belakang, dan pegunungan baru menampakkan bahunya di garis cakrawala. Dunia benar-benar menjadi lebih besar. Setelah belasan kali perpindahan ruang, Zhang Yi baru saja bertemu kembali dengan kota yang dahulu tenggelam oleh lahar saat ia datang. Peta bintang pada helm taktisnya kembali terbentang. Titik koordinat bawah tanah berwarna biru kelam itu menyala tenang di peta, seperti sebuah jangkar yang bisa membawanya pulang kapan saja. Jalannya lebih panjang, katanya pelan. Kalau begitu, kita melangkah lebih mantap. Sepanjang perjalanan menembus ruang, kali ini untuk kembali ke kota Tianhai membutuhkan waktu belasan menit. Di masa lalu, waktu itu sudah cukup baginya untuk mencapai Fremont di wilayah utara. Begitu Zhang Yi melangkah keluar dari gerbang dimensi, ia membuka kanal komunikasi. Antarmuka sistem komunikasi cerdas sudah lama dipenuhi titik merah pesan belum dibaca. Grup tingkat tinggi negara Huaxu, grup kontak dunia, kanal pertahanan gabungan, semuanya 99 lebih. Sebelumnya, ketika pergi ke dunia bawah tanah, sinyal terganggu dan tidak bisa diterima. Baru sekarang ia bisa melihatnya. Zhang Yi mengangkat pergelangan tangan dan mengakses semua informasi, menampilkannya satu persatu di hadapannya untuk ditinjau. Layar cahaya muncul, dan yang paling depan adalah satu panggilan video. Dari sahabat lamanya di Kolombia, Profesor Da Vinci. Zhang Yi melirik kota Tianhai. Kota itu tidak mengalami perubahan apapun dibandingkan saat ia pergi. Hanya saja, dari ketinggian memandang ke laut, tampak kabut putih membentang samar, seakan samudra pun tengah mengembang. Atau seolah ada ras mengerikan yang muncul dari laut dalam. Di langit, awan dan kabut berpilin. Sebagiannya tampak bukan awan, melainkan makhluk aneh berukuran sangat besar, setengah transparan. Setelah intimidasi Zhang Yi sebelumnya, ras asing tidak berani bertindak terhadap kota Tianhai. Hal ini sesuai dengan perkiraannya. Bagaimanapun, ras asing seperti klan Jurong yang tertinggal dalam intelijen dan tidak pandai membaca situasi, jumlahnya hanya sedikit. Mereka juga memang sial. Seandainya lokasi yang mereka pilih adalah negara lain, kemungkinan besar mereka tidak akan dimusnahkan. Zhang Yi menurunkan kembali benteng Tianhai dan memerintahkan Deng Shentong serta yang lainnya untuk kembali bekerja. Tidak ada waktu untuk bersantai. Mereka harus selalu siaga, karena perang besar bisa meletus kapan saja. Semua orang menerima perintah dan berangkat. Zhang Yi kembali ke ruang tamu, menanggalkan pakaian yang berantakan. Zirah tebal dan pakaian tempur memang masih bisa ia tanggung dengan kondisi fisiknya. Namun, yang paling ia sukai tetaplah mengenakan pakaian tempur hitam yang pas di tubuh, lembut, hangat, dan nyaman di kulit, lalu bertelanjang kaki berbaring di sofa besar yang empuk di ruang tamu. Kembali ke zona nyamannya, Zhang Yi membuka kanal komunikasi dan antarmuka proyeksi raksasa muncul di hadapannya. Seluruh jajaran tinggi dari 6 wilayah besar negara Huaxu, selama memiliki kontak, telah mengiriminya pesan. Berbagai negara di dunia, baik pemerintah tingkat tinggi yang dikenalnya maupun yang tidak, serta para kemampuan khusus, juga mengirimkan banyak pesan kepadanya. Zhang Yi berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk menelepon balik Profesor Da Vinci terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, barulah sambungan video terhubung. Gambar di layar berguncang, seperti berada di koridor jembatan saat gempa. Masih latar laboratorium yang familiar, tetapi berbeda dari sebelumnya. Laboratorium Profesor Da Vinci kini berantakan. Peralatan eksperimen berserakan di lantai, dan dinding dipenuhi cairan hijau tua berwarna tinta yang memancar. Profesor Da Vinci muncul di kamera dengan botol minuman di tangan kiri dan senjata laser di tangan kanan. Hek. Kaos, akhirnya kau meneleponku. Sialan, aku bahkan mengira kau sudah mati. Saat ia berbicara,
seekor monster berkepala bunga matahari meluncur menempel dinding. Piring bunganya dipenuhi gigi-gigi halus dan akar-akarnya mencambuk hingga cat dinding beterbangan. Sambil tetap melakukan panggilan video dengan Zhang Yi, Profesor Da Vinci mengangkat senjata laser tua di tangan kanannya. Pah! Seberkas cahaya biru putih membakar lubang di tengah bunga itu. Brian, mengenakan seragam tempur gaya Kolombia, menerobos masuk ke kamera. Ia mengayunkan wajan hitam legam dan dengan suara dang menghantam bunga lain hingga jatuh dari langit-langit. Profesor, apa yang terjadi di tempatmu? Asosiasi Ilmu Pengetahuan Alam. Diserbu ras asing. Tatapan Zhang Yi sangat serius, tetapi jika dipikir-pikir, hal itu masuk akal. Bahkan negara Huaxu pun diserang ras asing, apalagi Kolombia yang berada di peringkat kedua kekuatan nasional dunia. Masalah dari jurang nomor 51 dan sesar Daoxy. Sialan. Da Vinci berbicara sambil mundur. Kamera menyapu lantai yang dipenuhi bayangan hijau kental. Makhluk peradaban bawah tanah menerobos ke permukaan. Negosiasi dengan pihak atas Kolombia gagal total. Mereka menganggap kami sebagai invasi spora. Pertempuran sudah dimulai. Saat ini aku tidak berada di dalam asosiasi. Tadinya aku membawa Brian berlibur di luar. Oh sial, seluruh liburanku hancur. Brian terengah-engah. Kami bisa membereskan bajingan-bajingan ini. Tapi kepala bunga ini menyemprotkan kabut spora. Baunya seperti kacang busuk. Melihat cara mereka mengatasinya yang tetap tenang dan terkendali, Zhang Yi berkata dengan rileks, "Sepertinya masalah kalian tidak besar. Jaga dirimu baik-baik. Sekarang seluruh dunia kacau balau. Makhluk-makhluk dari peradaban kuno yang bersembunyi di bawah tanah dan di celah-celah ruang semuanya bermunculan. Ini akan menjadi pertempuran berat." Zhang Yi tersenyum dan mengangguk. "Baiklah, kalian urus dulu di sana. Lain hari datanglah ke kota Tianhai untuk minum kopi." "Tidak masalah. Ingat, aku suka kopi instan." Zhang Yi mengakhiri komunikasi dengan Profesor Da Vinci, lalu menggeser daftar pesan belum dibaca ke bawah. Seketika, terlihat rentetan panjang sinyal permintaan bantuan. Seluruh bumi, dari kutub utara hingga kutub selatan, dari negara Huaxu hingga Kolombia, di mana-mana terjerumus ke dalam perang. Perairan utara Afrika, langit tiba-tiba menggelap, dan di laut jauh terangkat sebuah dinding bergerak. Gelombang raksasa menghantam pantai. Pelabuhan diratakan seperti papan catur yang disapu satu telapak tangan. Ras ebis laut muncul dari perut ombak. Tubuh setengah gelatin, mereka berkilau biru kelam di bawah sinar matahari, menyerupai bayangan manusia sekaligus seperti ubur-ubur. Para prajurit negara Kaja yang baru panik, mengangkat senjata dan meraung sambil menembak. Hujan peluru menenun rapat, dan makhluk-makhluk aneh setengah gelatin itu seketika berlubang seperti saringan. Namun, peluru menembus tubuh mereka, dan dalam sekejap pecahannya kembali menyatu, retakan pun pulih sendiri. Tubuh raksasa mereka seakan tak bertulang. Mereka mendarat ke darat dalam ukuran yang sangat besar. Satu ras ebis laut mengangkat lengannya, dan langsung membalikkan kendaraan lapis baja. Sirene pelabuhan meraung panjang. Kerumunan di belakang garis tanggul mundur ke pedalaman. Pasukan negara Kaja dihancurkan sepenuhnya dalam sekejap. Benua Amerika. Bayangan awan menekan kota. Lorong-lorong angin membentuk barisan. Klan sayap langit menyapu turun dari ketinggian. Bentangan sayap mereka laksana gerbang kota. Sayap bertulang mengaitkan kilau dingin. Tubuh raksasa itu, dengan bentang sayap terbesar yang dapat mencapai 15 atau 16 meter, adalah sayap tulang raksasa yang ditumbuhi bulu beludru. Hitam kecoklatan. Pada tubuhnya terdapat kaki panjang dan lengan mirip manusia. Struktur rangkanya, dalam fosil-fosil yang ditemukan manusia, sangat mirip dengan Pterosaurus. Salah satu cabang dari generasi kelima klan Yiring, klan sayap langit. Mereka menukik dengan liar, menjadikan pembantaian sebagai deklarasi, menggoreskan satu demi satu sabuk bayangan udara panjang di jantung Amerika Utara. Menara pertahanan dari baja dan beton patah setinggi pinggang hanya dalam satu sapuan rendah. Garis-garis api merayap seperti ular di antara blok-blok kota. Suara tembakan beruntun ditelan oleh tekanan angin.
Di punggung pegunungan, gelombang pertama sarang sayap dibangun di tepi-tepi tebing dan mulut angin, seperti lonceng angin hitam yang tertanam di permukaan bumi. Dari dalamnya terdengar suara anak-anak dan nyanyian perang. Melambangkan spesies terbang yang pernah menguasai permukaan bintang bumi selama ratusan juta tahun. Setelah lama terdiam, mereka kembali. Amerika Selatan, hutan hujan Amazon, hutan purba terbesar di dunia. Bahkan setelah kiamat, wilayah ini tetap memiliki hamparan hutan yang luas. Pada hari ini, tanah tiba-tiba menggembung secara ganjil, disertai raungan seperti gemuruh bumi. Samudra pepohonan berombak seperti punggung binatang buas. Mula-mula, dari bawah tanah terdengar ratusan dentuman berat yang teredam. Duk, duk. Lalu akar-akar raksasa menerobos keluar, menancap lurus ke cakrawala. Seakan menuntaskan pertumbuhan pohon selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Satu demi satu pohon raksasa tiba-tiba tumbuh dari pusat hutan hujan. Di jantung terdalam hutan hujan, tumbuh sebuah pohon raksasa setinggi 1000 meter. Kulit batangnya yang cokelat keras setangguh baja, dan hanya diameter batangnya saja mencapai puluhan meter. Kanopi pepohonan membentang seperti lautan awan, terbuka di bawah kubah langit. Laksana sebuah payung agung yang menutupi matahari di angkasa. Kontur kota terhapus oleh gelombang hijau. Baja dan beton berubah menjadi tulang baru bagi lumut dan sulur. Klan pohon dunia sedang bertumbuh. Napas mereka adalah tekanan udara seluruh hutan hujan. Mereka menjadikan pertumbuhan itu sendiri sebagai senjata. Menulis ulang tanah yang pernah dibuka manusia kembali ke tata bahasa yang sesuai bagi tumbuhan. Drone-drone jatuh di antara daun-daun lebar. Bingkai terakhir yang dikirimkan kembali adalah kilau halus yang berdenyut di urat daun, seperti diagram sirkuit sebuah peradaban baru. Kepulauan Asia Tenggara. Garis-garis suhu laut terkoyak, awan hujan bertumpuk membentuk 3 lapis tirai langit. Kaum surgawi menampakkan diri dari perut awan. Individu-individu mereka begitu besar hingga bayangannya di permukaan laut menyerupai pulau terapung. Namun begitu ringan sehingga dapat menggantung di tepi troposfer. Makhluk atmosfer, meski luar biasa raksasa, bahkan individu terbesar dari ras ini dapat terbentang seperti tenunan sutra hingga 1000 atau 10.000 meter. Namun tetap teramat ringan, mampu berenang di udara. Mereka memanggil petir sesuka hati. Di permukaan kulit mereka yang setengah tembus pandang, kilat listrik berkelana seperti ular putih. Dengan satu hembusan napas mereka, mata topan terbelah menjadi cincin ganda. Mereka memandang kepulauan dari atas, seperti gembala menginspeksi kawanan domba. Lampu-lampu kota pelabuhan padam satu persatu di tengah hujan badai. Penandaan jalur pelayaran bergeser. Pelampung di permukaan laut bagaikan bintang-bintang yang terputus talinya. Eropa, Britania. Di bawah tebing putih, nadi bumi merekah. Klan baja berjalan keluar dari gerbang batu. Lapisan cangkang bertumpuk seperti zirah. Sendi lutut berporos paku keling. Punggung bahu menyerupai menara. Setiap langkah mengguncang debu dan tanah hingga terangkat setinggi beberapa senti. Mereka tak gentar menghadapi meriam laser rapat, bergerak seperti barisan mesin kepung yang hidup, mendorong maju di dataran luas. Dum! 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 Klan baja berhamburan keluar bak semut. Seluruh tubuh mereka terbungkus cangkang tebal. Saat pasukan besar itu bergerak maju, bumi bergetar secara teratur. Formasi serbuan semacam ini, dengan pertahanan yang begitu tangguh, membuat para prajurit Britania yang berkumpul darurat memucat. Bendera kerajaan berkibar keras tertiup angin. Raja Arthur berdiri di puncak tebing putih. Cahaya beku mengalir di sepanjang punggung pedangnya. Apakah yang seharusnya datang akhirnya tetap datang? Suara Raja Arthur terdengar amat tenang. Tak jauh darinya berdiri komandan, satuan kemampuan istimewa, penting lainnya milik Britania, Ordo Ksatria Gereja Kerajaan. Kedua pasukan memiliki pembagian tugas berbeda. Ksatria Meja Bundar berangkat ekspedisi, sementara Ordo Ksatria Gereja Kerajaan bertanggung jawab menjaga gerbang negeri. Dari segi kekuatan, tentu Ksatria Meja Bundar lebih tangguh. Namun Ordo Ksatria Gereja Kerajaan memiliki jumlah lebih banyak, dan dalam perang berskala besar dapat menyediakan cukup banyak pasukan pelapis. Raja Arthur
menggenggam pedang besar dua tangan di pinggangnya, sekaligus menerima satu pedang lainnya dari tangan Merlin di sampingnya. Pedang besar dua tangan, masing-masing digenggam satu di tiap tangan, ia bertarung dengan gaya dwi genggam. Ini adalah pertempuran penegasan wibawa. Menangkan pertempuran ini, usir monster-monster berlapis baja itu kembali ke dunia bawah tanah. Barulah kita bisa membawa kedamaian sementara bagi Britania. Ksatria Meja Bundar dan Ordo Ksatria Gereja Kerajaan membentuk barisan di hamparan gurun luas. Nyanyian suci dan trompet berjalin, benturan besi dengan besi bergema di balik tirai hujan. Di kejauhan, kaca patri biara retak. Bunga-bunga kaca mengeluarkan bunyi ringan terakhir di lumpur. Dunia seakan pada hari yang sama membalik ke sebuah halaman kuno. Pada hari ini, seluruh bintang bumi, hampir di setiap sudut, sedang berperang. Garis-garis benua yang pernah terlipat dibentangkan kembali. Bangsa manusia purba yang tertimbun di lapisan-lapisan membawa hukum, mitologi, perang, dan badai mereka kembali melangkah ke sisi terang. Permohonan bantuan, kecaman, sumpah, obituari bergulir di kanal-kanal berbagai negara. Sebagian kota mulai memindahkan penduduk ke bawah tanah. Sebagian pasukan membangun tembok-tembok baru di perbatasan. Sebagian peradaban membentangkan surat perang purba di meja hari ini. Sementara itu, 3 kapal Tianhai melayang tenang di atas kota. Perisai energi berkelip dengan cahaya lembut, menyapu senyap lapisan langit yang tak lagi akrab. Garis cakrawala kota sunyi. Angin laut membawa aroma garam. Bendera-bendera angin di kawasan pelabuhan hanya bergoyang pelan. Ini adalah sebuah intimidasi. Lukeran mengendalikan keseluruhan situasi, dan legiun mekanik juga telah didistribusikan oleh Zhang Yi ke berbagai tempat. Meski belum dipamerkan sepenuhnya, jumlah yang tampak oleh mata telanjang saja sudah mencapai 4 atau 50 ribu. Makhluk-makhluk kehidupan mekanik super besar itu, dengan tinggi mencapai lebih dari 600 meter, membawa tekanan ekstrim secara alami, laksana monster. Ini adalah peringatan bagi ras asing manapun yang berniat menyerang tempat ini. Enyahlah lebih awal, carilah sasaran yang lebih mudah. Zhang Yi melangkah keluar rumah dan tiba di sebuah menara energi yang baru dibangun di kota Tianhai. Dengan satu tangan memegang pagar, ia memandang ke seluruh teluk Tianhai. Permukaan laut tak menunjukkan keanehan dan operasi internal kota berjalan stabil. Sebagian besar orang biasa tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Bagi mereka, hari ini hanyalah satu dari sekian banyak hari biasa. Setidaknya di sini masih tenang. Di kanal komunikasi, ia berkata kepada semua orang, "Beberapa hari ini, giliran jaga bergantian. Bawa stimulan militer setiap saat. Bahkan jika tertidur seperti babi mati, harus bisa segera masuk ke kondisi tempur. Jika tidak sanggup, maka tidurlah dengan zirah terpasang." Menyusul kemudian serangkaian jawaban. Diterima. Yang Xingxin membuka layar pergelangan tangannya. Kelompok satelit di tiap wilayah sudah mengirimkan peta terbaru. Perubahan ukuran permukaan jatuh pada navigasi militer. Algoritme lalu lintas dan pelayaran sedang dihitung ulang. Peta baru seluruh negeri Huaxu telah selesai digambar. Ini bukan perdagangan yang merata, karena lipatan ruang tersebar di lokasi-lokasi berbeda. Wilayah terbesar itu berada di pegunungan Qinling. Di antara zona Shengjing dan zona Tianhai, muncul sebuah kawasan yang membentang lebih dari 5.000 kilometer. Tengah malam, langit di atas kota Tianhai tidak bertabur bintang. Lapisan awan seolah diremas oleh tangan raksasa, bertumpuk satu sama lain, menekan seluruh kota hingga terasa lebih rendah sejengkal. Lampu di ruang tamu benteng Tianhai menyala terang. Dinding memproyeksikan sabuk suhu global dan peta arus laut. Garis-garisnya kusut seperti segumpal benang, bagaikan seorang anak yang tiba-tiba tumbuh dewasa, sementara tulang belulangnya belum sempat tersusun rapi. Zhang Yi berdiri di hadapan peta dunia yang sepenuhnya baru itu, lalu membuka suara. "Bantu aku menghubungi Houtu." Sistem cerdas segera aktif. Tak lama kemudian, layar cahaya pun berdiri. "Houtu, bagaimana keadaan di tempatmu?" Gambar pun tersambung. Guan Longyue mengenakan pakaian tempur hitam. Tidak seperti biasanya yang hanya berselimut gaun tipis, jelas terlihat bahwa ia juga berada dalam kondisi siaga tempur.
Di belakangnya adalah pusat komando wilayah Shengjing. Meski sudah larut malam, tempat itu dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Bahkan dari jarak jauh pun, atmosfer tegangnya terasa jelas. Ia mengangkat pandangan, sorot alisnya tenang dan tajam. Ada, kamu baru kembali? Baru saja. Zhang Yi mengangguk, suaranya mantap. Suku Zhurong sudah ditangani semuanya. Kami meninggalkan koordinatnya, dan sementara menjadikannya titik perlindungan cadangan, seluruh sumber daya sudah dikumpulkan. Perubahan besar antara langit dan bumi di luar sana. Kamu juga sudah melihatnya, bukan? Mendengar ucapan Zhang Yi, seberkas cahaya aneh berkelebat di mata Houtu. Menangani suku Zhurong? Ditangani. Ditangani versi Zhang Yi berarti dimusnahkan. Padahal baru 1 hari berlalu. Dalam waktu 1 hari, sebuah peradaban kuno bawah tanah lenyap. Cara Houtu memandang Zhang Yi saat itu benar-benar seperti sedang menatap seekor monster. Namun, ia sendiri tidak terlalu memahami kekuatan suku Zhurong, sehingga tidak berpikir terlalu jauh, hanya menganggapnya sebagai peradaban kuno yang tertinggal. Sudah kulihat, jawab Houtu singkat. Bumi terbentang, lapisan lipatan ruang satu persatu terangkat ke permukaan. Hati manusia lebih dulu kacau, bahkan lebih sulit dihadapi daripada perubahan medan. Zhang Yi tersenyum tipis, berusaha melunakkan nada bicaranya. Itulah sebabnya aku mencarimu lebih dulu. Bagaimana dengan pihak naga hitam? Apakah kamu masih berkomunikasi dengan mereka? Aku butuh penilaian dari peradaban tingkat tinggi, meskipun hanya 2 atau 3 kalimat saja. Ras naga memiliki sejarah panjang dan kekuatan besar. Perkataan mereka pasti bernilai tinggi. Houtu sedikit mengangguk dan membuka saluran terenkripsi. Di tepi layar cahaya muncul lingkaran pola perak kuno, menyerupai sisik naga yang tercetak. Ada. Kesimpulannya tidak rumit, tapi kamu tidak akan menyukainya. Ia berhenti sejenak. Ras naga juga sedang menanggulangi situasi. Gerbang dunia, nadi laut, dan koridor angin mengalami pergeseran fase pada rentang waktu yang sama. Bukan hanya kita yang berada dalam kekacauan. Mereka berkata, perubahan besar melanda dunia. Tak seorang pun mampu mengendalikan segalanya. Yang bisa mereka berikan hanyalah janji batas bawah. Saat bencana besar benar-benar tiba, mereka akan turun tangan. Namun untuk penjagaan wilayah sehari-hari, kita harus lebih dulu mengandalkan diri sendiri. Jawaban ini masih dalam perkiraanku. Zhang Yi tidak kecewa, malah menghela napas lega. Kita juga bukan anak kandung mereka. Mereka mau memberi janji saja sudah sangat baik. Jalan ke depan tetap harus kita tempuh sendiri. Houtu menatapnya. Kamu benar, karena naga hitam juga menambahkan 1 kalimat, mohon negeri Huaxu, jangan menaruh seluruh harapan pada ras asing manapun. Kalimat itu sudah sering kuucapkan menggantikan mereka. Senyum Zhang Yi semakin samar. Baik, aku mengerti. Bagaimana situasi di pihakmu? Biarkan aku memahami gambaran umumnya dulu. Setelah itu baru kita buka pembahasan di layar besar. Di pinggiran Shengjing terjadi 3 kali anomali. Ada ras asing yang mengintai kita. Houtu menampilkan rekaman pengawasan. Pegunungan dan sungai di luar kota tampak seperti goresan tinta. Sesekali, pita cahaya melintas di bawah cakrawala. Mereka tidak melakukan serangan, seolah sedang menilai kekuatan kita. Di Zhangwang menekan 2 titik percobaan di pegunungan utara. Untuk sementara sudah tenang. Saran dari naga hitam adalah menghindari ujung tombak untuk saat ini. Menghindari ujung tombak, aku paham. Zhang Yi mengangguk. Populasi kita belum mencapai 100 juta, tetapi wilayah kita diperluas beberapa kali lipat akibat bumi yang terbentang. Jika kita merebut lahan kosong, sama saja dengan menipiskan kekuatan. Tarik kepalan dulu, jangan bertempur dengan semua pihak sekaligus. Ia berbalik dan menunjuk proyeksi global di belakangnya. Laut Timur, Jiangnan, Timur Laut, Barat Laut, Barat Daya, dan perbatasan, semuanya merespons secara bersamaan. Setiap orang harus mendengar langsung dariku. Aku akan menjelaskan alasannya sejelas mungkin agar hati mereka lebih tenang, bukan sekadar slogan. Houtu memandangnya. Ketajaman di matanya perlahan mereda. Silakan. Aku akan mengadakan rapat tingkat tinggi.
Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, berbicara dengan tempo tenang. Waktunya ditetapkan 30 menit kemudian. Kalian juga bersiaplah. Kita saling membantu, menyumbang dana dan tenaga, bersama-sama melewati masa sulit ini. Hou Tu mengangguk. Aku setuju. Aku akan memberitahu Meng Yuanjun. Kami akan merapikan data terlebih dahulu sebelum berdiskusi. Baik. Zhang Yi tersenyum. Denganmu di sana, setengah kekhawatiranku hilang. Ia membagi layar komunikasi. Kamu lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan memanggil yang lain. Layar cahaya terpecah menjadi beberapa jendela. Nada sambungan terdengar satu persatu. Halo, Kak Zhuzheng. Online? Ada. Di jendela wilayah Jiangnan, meja situasi perang penuh sesak oleh cangkir teh dan peta. Zhuzheng menarik kerah bajunya sambil terengah, seolah baru menaiki beberapa lantai tangga. Saudara Zhang Yi, akhirnya kamu bicara juga. Aku sudah meneleponmu, tidak kurang dari 100 kali, tapi tidak ada kabar sama sekali. Di pesisir Jiangnan hari ini, terlihat 3 kelompok makhluk humanoid aneh, bersembunyi di dalam kabut. Mereka tidak menyerang, tidak mendekat, seperti sedang mengamati kita. Di pihakku, bolehkah aku bicara 2 kalimat dulu? Aku benar-benar ada yang ingin kusampaikan. Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Mendengar kalimat Zhang Yi itu, perasaan Zhuzheng jauh lebih rileks. Ia tertawa. Benar juga. Denganmu di sini, apa yang perlu dikhawatirkan Jiangnan? Ras manusia gunung berapi yang menyerbu permukaan itu, pasti juga sudah kamu tekan, bukan? Kurang lebih dimusnahkan sekalian saja. Nada suara Zhang Yi datar, seolah hanya menepuk mati seekor lalat. Bagaimanapun juga, sebagai manusia, tidak ada salahnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk pamer. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Apakah Jiangnan akan kutinggalkan? Jawabannya kuberi sekarang, 2 kata. Tidak. Tapi aku akan mengganti tata penjagaannya. Rinciannya akan kubahas dalam rapat. Bagaimana? Bagi Zhang Yi, wilayah Jiangnan sudah seperti halaman belakangnya sendiri, menyediakan banyak tenaga dan sumber daya. Tentu saja ia tidak akan melepaskannya. Bahu Zhuzheng tampak jelas mengendur. Baik, kamu bicara, aku dengarkan. Tunggu sebentar. Aku panggil yang lain dulu. Zhang Yi mengganti tampilan dan menghubungi Li Guangxiao dari wilayah Laut Timur. Marsekal Li, bagaimana situasinya? Zhang Yi bahkan tidak repot berbasa-basi. Saat seperti ini, tidak ada waktu untuk itu. Saudara Kaos, melihatmu sungguh melegakan. Gambar dari Laut Timur menampilkan tanggul baja yang memanjang. Angin laut meniup mikrofon hingga terdengar suara gemuruh. Fenomena aneh di permukaan laut hari ini sangat banyak. Kawanan ikan bermigrasi besar-besaran. Sonar laut dalam seperti disibakkan selimutnya. Aku sudah memerintahkan semua kapal perang kembali ke pelabuhan dan kendaraan selam dikunci di hanggar. Mau saranku? Semua tempat yang hitam tak berdasar, mulai hari ini dan seterusnya, anggap saja sebagai wilayah musuh. Li Guangxiao mengernyitkan dahi, lalu menghela napas. Kedepannya, wilayah Laut Timur mungkin harus mengubah angkatan laut menjadi angkatan darat.